Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada malam yang berbahagia ini saya kembali bisa menyapa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan siapapun Anda, dimanapun berada, ya teman-teman sekalian, senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, ya, dan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita berada di penghujung tahun baru, ya, hampir memasuki, ya, tahun baru. Yang perlu kita lakukan adalah tentunya muhasabah diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tangdur, dan hendaklah melihat, memperhatikan nafsun, masing-masing diri, ya, ma qaddamat lighad, apa yang telah dipersiapkan untuk menghadapi hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha teliti, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini tercantum dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. Jadi kita semua diperintahkan untuk memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk esok hari. Supaya apa? Supaya kita semua selamat, ya, di dunia ini dan selamat hingga akhirat kelak. Muhasabah itu bagaikan kita bercermin. Bercermin itu adalah untuk mengoreksi, untuk introspeksi, untuk memperbaiki apa-apa yang kurang di dalam fisik kita. Ketika kita bercermin, apakah di wajah kita ada sesuatu yang buruk atau ada sesuatu yang kurang yang perlu kita perbaiki, maka itu ibaratnya sebagai muhasabah. Maka manfaat dari muhasabah itu adalah bakal meringankan hisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sekarang ini sebelum dihisab nanti di akhirat. Karena hisaban di akhirat itu adalah hisaban yang berat. Kalau kita menghisab diri sejak sekarang, insya Allah kita akan mawas diri, akan perbaiki diri terus. Yang kedua, manfaat muhasabah itu adalah supaya kita tetap istiqomah, tetap teguh di dalam keimanan, ya, tetap kokoh di dalam keyakinan, di dalam ibadah. Ini dengan muhasabah, karena kita akan menghitung, ya, sejauh mana ibadah kita, baik buruknya akhlak kita dan sebagainya. Kemudian manfaat yang lain dari muhasabah adalah bisa mengobati penyakit-penyakit hati, dalam arti penyakit jiwa yang buruk, sifat-sifat yang tercela, itu senantiasa kita perbaiki dengan kita introspeksi, kita koreksi, kita muhasabah. Karena tujuan muhasabah adalah untuk perbaikan. Kalau sudah baik, dipertahankan yang baik itu. Kalau masih buruk, ditingkatkan menjadi baik atau diubah, ya, diperbaiki. Kemudian orang yang selalu muhasabah, dia akan selamat dari sifat-sifat ujub, ria, takabur, ya, sifat-sifat buruk itu akan sedikit demi sedikit bisa dihindari dengan selalu muhasabah. Dan orang yang selalu bermuhasabah akan senantiasa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Karena orang yang muhasabah adalah orang yang berusaha untuk menjadikan dirinya menjadi lebih soleh, lebih takwa. Tidak ada waktu yang terbuang untuk hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, untuk
dunia atau tidak ada gunanya untuk akhirat. Nah, maka para ulama, para salafus soleh ya terdahulu, mereka senantiasa muhasabah diri setiap malam atau setiap saat dengan cara mengoreksi dalam hal yang wajib misalnya. Ya, apakah masih ada? Apakah semua kewajiban sudah dilakukan? Oh, ternyata sudah semua dilakukan yang wajib-wajib, alhamdulillah. Dipertahankan. Kalau masih ada kewajiban yang ditinggalkan, istighfar. Kemudian diperbaiki keesokan harinya. Kemudian muhasabah, mengoreksi diri dalam hal yang haram. Dikoreksi, apakah diri ini masih melakukan sesuatu yang haram? Masih melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika masih ada, astagfirullah, istighfar, kemudian diperbaiki. Ketika sudah tidak ada hal-hal yang haram kita lakukan, maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita diberi pertolongan oleh Allah, dijauhkan dari perkara-perkara yang haram. Kemudian mereka selalu memuhasabah atas kelalaian dirinya, mengoreksi diri. Apakah kita ini masih lalai, masih banyak menyia-nyiakan amal-amal kebaikan gitu ya, masih meremehkan keburukan-keburukan, atau dikirnya kurang. Kelalaian-kelalaian itu dimuhasabah, dikoreksi ya. Apakah masih sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga senantiasa memuhasabah anggota badannya ya. Apakah tangan ini hari ini dipakai untuk kebaikan atau tidak? Apakah tangan ini digunakan untuk keburukan ya? Maka ketika masih ada anggota badan kita, tangannya dipakai memukul, kakinya melangkah kepada tempat maksiat, astagfirullah, istighfar dan mohon ampun kepada Allah, kemudian diperbaiki. Istighfar, taubatan nasuha, dan kemudian meninggalkan keburukan itu diperbaiki dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Karena taubat yang nasuha itu adalah taubat kita mengakui dosa yang kita lakukan, kita menyesali dosa itu ya, kemudian kita mohon ampun kepada Allah, dan kita tidak kembali berbuat keburukan yang serupa ya. Itu namanya taubatan nasuha, betul-betul tidak mau kembali kepada dosa, sebagaimana tidak mau dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian yang terpenting lagi, orang-orang yang bermuhasabah itu adalah dengan cara memuhasabah, mengoreksi apakah niat amal ibadah selama ini sudah betul-betul lillahi ta'ala. Apakah sholat kita sudah betul-betul ikhlas? Apakah infak sedekah kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala? Apakah seluruh kebaikan kita benar-benar tujuannya mardotillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, atau untuk niat-niat yang lain? Mungkin ada ujub, ada riya, ada sum'ah dan sebagainya. Baik teman sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki diri kita, menambah ibadah kita, dan meninggalkan segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.